Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita kembali berjumpa dalam program kesayangan kita, Satukan Soft Indonesia dari TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa, hari ini kami berada di Masjid Al-Muqarrabin, alamatnya ada di Kompleks Auri, Waringin Permai Timur, Cipinang, Jakarta Timur. Kita melihat masjid yang sangat kokoh ini menjadi salah satu tanda bersatunya hati-hati kaum muslimin di wilayah ini. Karena sesuai dengan fungsi masjid, salah satunya adalah menyatukan hati kaum muslimin. Kita akan berbicara soal hati dengan tema besar, yaitu terkuncinya hati. Gawat sekali kalau hati kita sudah terkunci, dan salah satu penyebab hati terkunci menurut Rasulullah adalah karena rezeki yang tidak halal. Kita akan bahas lebih dalam dan saya yakin tema ini sangat penting untuk kita semua. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu pembacaan surat Al-Baqarah ayat 7 hingga ayat 10 oleh Ustadz Mahfuzul Khulufi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam Satukan Soft Indonesia, dan di segmen sebelumnya kita tadi sudah mendengarkan qori kita membacakan surat Al-Baqarah ayat 7 hingga ayat 10, dan ini adalah salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tema besar kita, yaitu terkuncinya hati. Dan kita akan langsung simak tausiah pertama
yang akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Purba MA. Tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Huswatun Hasanah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Alhamdulillah, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tidak puas kita untuk terus belajar untuk thalabul ilmi, karena ujung dari kehidupan kita ini adalah kita ingin kematian yang baik, husnul khotimah. Maka tentu semuanya harus dengan ilmu. Pemirsa, selain Ustadz Arifin Purba, juga ada guru yang kedua, yaitu Ustadz M. Rizal Siregar di segmen berikutnya. Baik pemirsa, kita akan langsung simak tausiah pertama. Saya akan undang dulu Ustadz Arifin Purba. Assalamualaikum Ustadz, tafadhol. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus ke tengah nih kayaknya. Sehat Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Saya tadi waktu dengerin khori kita, Ustadz Mahfuzul baca surat Al-Baqarah, tadi merinding juga Ustadz. Ternyata tahapan-tahapan orang untuk terkunci hati itu step by stepnya ada Ustadz ya? Ada. Masya Allah, seharusnya kita sudah menyadari itu. Ustadz, tafadhol dijelaskan lebih dalam lagi. Baik, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam masuk surga. Apakah semua ingin masuk surga? Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang ogah, yang tidak mau. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa di antara umatmu yang tidak masuk surga ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, man atu'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menjalankan sunnahku dia masuk surga. Siapa yang tidak mau menjalankan sunnahku, dialah yang enggan masuk surga. Cuma dua tempat, surga atau neraka. Salam termasuk sunnah Nabi. Bukan budaya Arab. Bukan selamat pagi, bukan selamat petang. Ini sunnah Nabi. Tetapi memberi salam dan menjawab salam harus benar. Karena di luar banyak yang tidak benar. Contoh, Assalamualaikum. Ntar dia jawab, Kumsalam. Nah, itu tidak benar. Jadi yang benar, Assalamualaikum. Pakai alif lam. Waalaikumsalam. Pakai mus. Tadi saya dengar sebagian Waalaikumsalam. Belum benar. Waalaikumsalam. Mari sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam. Semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat semua? Yang sama-sama kita muliakan Ketua Masjid Al-Muqarrabin Bapak Haji Soeharto beserta seluruh pengurus dan jamaah sekalian, serta para pemirsa TVRI di mana saja Anda berada. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkuncinya hati. Inilah tema yang akan kita bawakan pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, hati itu sebelum terkunci, dia sakit dulu. Sakit ringan, sakit sedang, sakit berat. Nggak pernah diobati. Mati dia. Nah, ini harus kita pahami bersama hamba-hamba Allah. Perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akal dan kolbu. Dengan akal dan kolbu manusia itu melakukan perbuatan. Perbuatan manusia terkadang baik dan terkadang buruk. Kenapa? Tergantung hatinya. Kalau hatinya ini berisi dengan yang buruk-buruk, maka perbuatan manusia akan selalu buruk. Tetapi kalau hati ini diisi dengan yang baik-baik, perbuatan manusia akan baik. Pantaslah kalau Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang mulia. Apa kata Nabi? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza sholaha jasadu kulluh. Apabila baik segumpal daging itu, baiklah perbuatan manusia. Wa idza fasadat
fasadal jasadu kulluh. Apabila rusak segumpal daging itu, maka rusak pula perbuatan manusia. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah kata Nabi, dia adalah qalbu. Nah, oleh karena itu kita sering mendengar hati-hati. Ini maksudnya hati-hati. Kalau hati kita ini nggak kita obatin, bahaya. Nah, oleh karena itu hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan saya sampaikan pada segmen ini adalah tentang kolbun marid, hati yang sakit. Adapun nanti kolbun mayit atau kolbun khotbun yang terkunci oleh ustadz berikutnya. Apa itu kolbun marid? Kolbun marid adalah hati yang sakit. Siapa yang hatinya sakit? Orang yang hatinya sakit disebutkan dalam Al-Quran adalah orang-orang munafik. Catat ini, setiap orang munafik pasti orang Islam. Pasti orang Islam. Casingnya mungkin ustadz, dalamnya munafik. Mungkin kiai, isinya munafik. Mungkin pejabat, batinnya munafik. Mungkin orang awam, isinya munafik. Karena di zaman Nabi, orang munafik sholat berjamaah di Masjid Nabawi bersama-sama sahabat. Dan nama gembong orang munafik ketika itu cukup bagus. Siapa nama gembongnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah dia. Jadi orang munafik itu kolbunya sakit. Oleh karena itu, para alim ulama mengkelompokkan orang munafik ini menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah munafik i'tiqadi. Munafik secara i'tiqad. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan sebagian orang ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Itu orang munafik. Mulutnya mengaku beriman, tetapi hatinya menolak iman. Namanya munafik i'tiqadi. Kemudian yang kedua, munafik amali. Kemunafikan bisa dilihat dari amal perbuatannya. Nah, ini dalam hadis ada 5, dalam Al-Quran lebih 50. Oleh karena itu ada satu surah namanya surah Al-Munafiqun. Nah, ini step by stepnya kunci hati ya. Iya. Hati yang sakit dulu, Ustaz, ya. Sakit dulu, benar. Sakit dulu. Nanti di segmen berikutnya kita Ustaz menjelasin soal Tentang hati yang sakit masih. Masya Allah, dahsyat ini. Ini harus kita catat sehingga kita ngerti indikasi. Jangan-jangan hati kita nih ada tanda-tanda nih. Nah, Masya Allah. Ini peringatan buat kita, Ustaz, ya. Betul. Baik, kita akan jeda sejenak, pemirsa yang dirahmati Allah. Kita akan kembali dalam Satukan Soft Indonesia dari TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa, Satukan Soft Indonesia kembali hadir. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung, menyalakan televisi dan nonton acara ini. Kita sedang membahas soal hati. Dan tadi guru kita sudah membahas di awal soal munafik. Itu salah satu ciri khas orang yang hatinya terkunci itu adalah munafik i'tiqadi. Itu yang pertama. Silakan. Yang sakit ya, oke. Kita akan lanjutkan lagi, Ustaz. Tafadhol untuk materi berikutnya. Tafadhol, Ustaz. Baik, para pemirsa sekalian, di mana saja antum berada, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masih semangat? Baik, mari kita lihat sekarang ciri-ciri munafik amali. Seperti saya sampaikan di depan, setiap orang munafik pasti orang Islam. Wah, Ustadz, ngeri juga Ustadz. Ngeri lah, jangan-jangan dia termasuk. Nah, jadi ciri munafik amali di dalam hadis ada 5 hal. Jangan sampai ada pada diri kita. Yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari yang sudah sering kita dengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba.
apabila berbicara selalu berdusta, isi pembicaraannya hoax, ngomongnya bohong, tiada hari tanpa bohong, siapapun dia, baik kita rakyat biasa atau siapapun dia. Itulah ciri munafik amali yang pertama. Hati-hati, jangan sembarang menyebar hoax, termasuk kita nanti itu orang-orang munafik amali. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji selalu dia ingkari. Orang hutang uang sama kita 1 juta. Kapan bayarnya, Pak? Sebulan. Bener nih? Bener, masa nggak percaya sama saya? Begitu sebulan kita minta. Apa kata dia? Loh, saya punya utang rupanya. Dia yang lupa, kita yang ingat. Iya kan, saya perlu Pak uang itu, Pak. Udah tolonglah 2 minggu lagi. Bener ya, Pak? Masa nggak percaya sama saya, kata dia. Lah kemarin aja lupa, saya bilang. Ya 2 minggu deh. Begitu 2 minggu, kita datang lagi. Mana uangnya, Pak? Apa kata dia? Alah, baru 1 juta, repot banget Anda ini. Duit kita kayak pengemis kita dibikin. Munafik dia itu. WA saja langsung, Bu. Mulai sekarang, saya tidak akan minta lagi kepada Anda di dunia. Nanti di akhirat saya akan Anda tuntut. Titik. Kata dia, kejam kali kau lebih kejam. Wah, ini hamba-hamba Allah. Jadi hati-hati. Dan yang ketiga, wa idza tu'mina khona, apabila diberi amanah dia khianat. Diangkat jadi RW, dia khianatin rakyatnya. Diangkat jadi bendahara, dia khianati tugasnya. Jadi para pengkhianat adalah munafik amali. 3. Yang keempat, ini yang jarang didengar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga, Rasulullah bersabda, laisa sholatun alal munafiqin minal fajr wal isya. Tidak ada sholat yang dirasa berat oleh orang munafik kecuali sholat subuh dan sholat isya. Artinya, kalau kita mau mengetahui diri kita orang beriman atau orang munafik, lihat dari sholat subuh dan sholat isya kita jam berapa. Itu aja kuncinya. Berapa kali Bapak Ibu sholat subuh dalam 1 pekan, berapa kali? 8. Terlalu soleh 8 mah. 7. Nah, kita lihat, kalau cuma 2 kali kita berjamaah, yang 5 kali di rumah, berarti yang 5 itu ada kemunafikan dalam diri kita. Oleh karena itu, kalau mencari orang beriman, carilah ketika sholat subuh berjamaah. Tapi kalau cari orang Islam, apalagi Islam munafik, cari ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha. Banyak mereka. Dan karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau cari mantu, carilah yang rajin sholat subuh berjamaah. Tapi Ustadz udah tua-tua, nggak apa-apa. Pak Haji Soeharto jadi menantu misalnya. Ustadz Purba jadi menantu. Ustadz Siregar jadi menantu. Kenapa? Memang yang tua-tua. Maka hati-hati ibu-ibu. Baru yang kelima, apa kata Nabi? Wa idza khosoma fajaro. Apabila berkompetisi, dia berlaku curang. Anaknya ikut perlombaan. Dia deketin juri. Pak juri, tuh anak saya nomor sekian. Tolong menangin ya. Terada deh uangnya. Munafik, Bu. Karena curang. Inilah yang di akhir zaman ini. Banyak sekali ciri-ciri orang munafik amali ini. Dan itulah kata Allah, orang munafik ini kolbunya sakit, batinnya sakit. Sebab Allah berfirman, fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullah marado. Allah tambah ke dalam hati mereka itu penyakit. Walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta pemirsa di mana saja Anda berada, para ulama-ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan marad, penyakit dalam hatinya orang-orang munafik ini
setidaknya ada dua. Yang pertama, keraguan-raguan. Yang kedua, riya. Inilah penyakitnya orang munafik. Selalu ragu-ragu. Mau pergi ke Bandung, naik mobil. Pas di jalan tol, kata istri, Pak, kayaknya rumah belum dikunci deh. Udah, Ma. Belum, Pak. Pokoknya kita balik, Pak. Daripada ribut, kata suami. Baiklah, puter balik lagi. Datang lagi ke rumah. Tuh kan, udah dikuncikan. Oh iya. Berangkat lagi masuk tol. Di tengah jalan ngomong lagi. Pak. Kayaknya tadi kompor belum mati. Udah. Belum, Pak. Marah lagi istrinya. Balik lagi akhirnya ke rumah. Sampai di rumah, tuh udah mati kan. Masuk lagi ke tol. Ngomong lagi. Pak, tadi air belum mati, Pak. Ya Allah, kata suami. Ini kok ragu-ragu terus. Makanya, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Buang keraguan-raguan. Sebelum berangkat, kunci rumah, perhatikan semua. Siap baru berangkat. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwata illa billah. Berarti sama saja salah satu ciri orang yang tidak munafik itu hatinya kokoh, Ustaz ya? Betul, istiqomah ya. Bukan takut pada istri, bukan ya? Istrinya bilang apa? Pulang lagi gitu ya. Iya. Salah satunya berarti hati yang kokoh. Baik. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, kalau bisa saya simpulkan dari paparan Ustadz Arifin Purba tadi, ciri-ciri orang munafik adalah suka dusta, suka ingkar janji, suka berkhianat, malas ibadah, sumpah palsu, dan suka berkompetisi dengan curang. Ini menjadi introspeksi bagi kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat orang munafik. Kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali bersama guru kita yang kedua, yaitu Ustadz Muhammad Rizal Siregar LCMA. Tetap bersama kami dalam Satukan Soft Indonesia dari TVRI Media Pemersatu Bangsa. Bisa kembali lagi dalam Satukan Soft Indonesia, dan kita akan masuk di segmen berikutnya. Kita akan sapa guru kita selanjutnya, yaitu Ustadz Muhammad Rizal Siregar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Kita ngomong-ngomong orang munafik nih Ustadz. Ngeri-ngeri gimana gitu ya Ustadz ya? Ya. Kalau tadi guru kita yang pertama sudah bahas soal ciri-ciri orang-orang dengan hati yang marit Ustadz ya. Selanjutnya tafadhol Ustadz untuk menuju nanti puncaknya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mohon izin dengan segala hormat menyampaikan dua pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, mana yang lebih baik, miskin sabar atau kaya bersyukur? Mana yang lebih baik, miskin sabar, kaya bersyukur? Inilah yang disebut persepsi. Kaya dan miskin itu tidak menjadi ukuran dalam agama kita kalau kedua-duanya tidak dibingkai oleh takwa. Miskin yang sabar itu belum tentu baik. Orang kaya yang bersyukur itu juga belum tentu baik kalau kedua-dua kondisi itu tidak dibingkai oleh ketakwaan. Dan takwa itu letaknya di dalam hati yang mewujud di dalam perbuatan. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian pilih mana? Dompetnya tebal, imannya tipis, atau imannya tebal, dompetnya tipis? Masya Allah. Jadi imannya tebal. Nah, justru masalahnya di situ. Kenapa jadi masalah? Karena hidup ini hanya diciptakan berpasang-pasangan. Allah tidak memberikan alternatif ketiga dalam setiap penciptaan.
Sebab Allah tegaskan wa khalaqa kulla syai'in zaujain. Semua diciptakan berpasang-pasangan. Pasangan miskin kaya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, dari pertanyaan kedua ini kita bisa tarik satu kesimpulan sederhana sebagai ibrah bagi kita semua, bahwa hidup ini jangan terlalu mengandalkan akal. Sebab kalau orang terlalu banyak bermain dengan akal, mengandalkan akal tanpa dipandu dengan iman, kemungkinannya hanya dua. Yang pertama, kalau nggak ngakal-ngakalin. Yang kedua, diakal-akalin. Maka kesimpulan kita, semua aktivitas manusia yang zahir maupun batin berpusat ke dalam satu epicentrum manusia yang disebut dengan hati. Nah, tema kita hari ini adalah terkuncinya hati atau hati yang terkunci. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pemirsa TVRI dimanapun berada, yang Allah rahmati, hati yang terkunci itu Allah tegaskan di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat yang ketiga. Zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kata kuncinya, kata Allah dalam ayat tersebut, yang dimaksud hati yang terkunci adalah mereka yang sebelumnya beriman kemudian berpaling kepada kekufuran. Atau kewutnya, kata kuncinya biar kita mudah memahami hati yang terkunci itu, Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang Allah muliakan, adalah hati milik orang, milik manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Jadi hati yang terkunci itu adalah manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Sebab tidak semua manusia masih memiliki kemanusiaan. Al-insan bila insaniyah. Manusia tanpa kemanusiaan. Dan hal yang terpenting Bapak Ibu sekalian yang harus sama-sama kita ingat, kepada semua pemirsa TVRI Satukan Shop Indonesia, kita ini sadar apa tidak kalau hati kita itu sudah dikunci. Itu yang terpenting. Karena kalau membahas hati yang terkunci panjang lebar sampai kapanpun tidak akan selesai. Yang terpenting mewujudnya kesadaran di dalam diri kita, sadar tidak kalau hati kita itu sudah dikunci oleh Allah. Nah, merujuk kepada perkataan seorang ulama. Beliau mengatakan min alamati iradillahi anil abdi ayyaja'ala syughalahu fima la yaghni. Salah satu tanda Allah telah mengunci hati seorang hamba itu adalah Allah sibukkan dia dengan sesuatu yang tidak akan bermanfaat baginya dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, para pemirsa sekalian, jangan sampai kita termasuk manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Sebab manusia tanpa kemanusiaan derajatnya akan sama dengan makhluk Allah yang lain selain manusia. Masya Allah, lugas sekali apa yang disampaikan Ustadz. Dan ini memang Allah juga mau membandingkan manusia dengan binatang ternak, Ustadz. Betul. Ini dahsyat sekali ketika manusia sudah kehilangan hati, sudah kehilangan sifat manusianya, maka akan dikunci hatinya, kemudian bahkan balhum adol, lebih rendah dari binatang ternak. Jazakallah Ustadz, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya.
Ya, demikian pemirsa, kami akan segera kembali Satukan Soft Indonesia. Pemirsa, kembali lagi dalam Satukan Soft Indonesia, dan saya sudah bersama dua guru kita. Belum kesimpulan akhir Ustadz, belum closing. Saya ingin lanjutkan sedikit bahasan dari Ustadz Rizal. Jadi tadi ketika manusia kehilangan kemanusiaannya akan menjadi orang-orang yang punya sifat atau mental seperti hewan, Ustadz ya. Begitu, Ustadz. Itu menjadi salah satu ciri orang munafik, Ustadz ya. Tafadhol dilanjutkan sedikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan pemeriksa Satukan Soft Indonesia yang Allah muliakan, manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Di dalam setiap individu, Allah memberikan dua potensi yang sangat besar. Potensi yang pertama, manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Yang kedua, manusia itu bisa lebih rendah daripada binatang. Kata kuncinya kembali kepada tema besar kita pada hari ini, yaitu masalah hati. Ketika manusia mampu mengendalikan hatinya, maka dia memiliki potensi akan lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Sebab malaikat makhluk ciptaan Allah yang senantiasa taat sebab tidak diberikan nafsu oleh Allah. Tetapi ketika manusia tidak mampu mengendalikan hatinya, maka di saat itulah dia berpotensi lebih rendah daripada binatang. Sebab binatang wajar hidupnya penuh dengan ketidaktaatan, dalam tanda kutip, sebab Allah tidak memberikan dia akal, pikiran. Tetapi manusia Allah berikan potensi yang begitu sempurna, maka Allah memberikan dua kesempatan kembali kepada kita masing-masing. Demikian. Itulah kenapa contoh atau Rasul kita manusia, Ustaz ya? Ya. Supaya kita bisa meniru gitu, Ustaz ya? Betul, Ustaz. Ada yang ditambahkan? Ya, jadi orang munafik tadi, ya, orang munafik tadi ini hatinya sakit. Nanti lama-lama mati. Nah, jadi sakitnya itu ada keraguan-raguan tadi. Ya, yang awal tadi. Nah, sakit yang kedua adalah ria. Ria ini pamer. Misalnya listrik lagi mati, kipas nggak hidup, pakai cincin emas, dia kipas begini. Kok gerah banget ya? Nampak cincinnya semua. Nah, itu pamer, namanya itu ria. Atau maaf, tengah malam dia WA temennya tahajud, padahal bukan grup tahajud. Itu bisa jadi ria. Tanya lagi sama temennya, tadi malam bangun jam berapa? Kata temennya, saya alhamdulillah adzan subuh bangun. Kata yang satu, kalau saya mah jam 4, setengah 4 udah bangun, saya baca Quran, saya tahajud. Kata temennya, saya nggak nanya kok. Dia bilang, cuma ngasih tahu doang. Itu ria itu. Yes. Pamer. Lama-lama jadi ujub. Ujub ini bangga sama diri sendiri. Ketemu ustadz terkenal, minta foto bareng dia. Ya. Nah, jadi profil di HP-nya. Ketemu Ustadz Purba, nggak pernah minta foto bareng. Karena nggak terkenal. Oh gitu ya. Itu jadi ujub dia. Akhir zaman ini muncul yang semacam ini. Jadi memang harus tazkiyatun nafs. Akhirnya ujungnya di situ, Ustaz ya. Nah, itu dia nanti. Artinya mensucikan hati supaya Kolbun saling. Itu nanti. Supaya hati nggak kekunci. Betul. Masya Allah, kalau sudah kekunci, artinya kalau kekunci bukan yang dalam nggak mau keluar, tapi yang kebaikan-kebaikan dari luar ini, begitu saja. Betul. Jadi satu hal yang harus kita garis bawahi, jamaah sekalian, pemirsa yang Allah muliakan, i'jabur rajuli unwanu du'fi aqlihi. Orang yang suka ujub dengan dirinya itu tanda akalnya lemah. Astagfirullahaladzim. Jadi orang yang suka ujub dengan dirinya, bangga dengan dirinya, itu tanda akal lemah. Kenapa? Sebab kita ini bukan satu-satunya, tapi cuma salah satunya. Kita ini bukan satu-satunya di atas muka bumi Allah ini, tapi cuma salah satunya. Demikian. Ya, Masya Allah, itu proses yang luar biasa. Dan ini sekali lagi, kesombongan, ria, kemudian ujub. Beda sama ujub sama kesombongan. Jadi contohnya begini. Pertama orang itu ria dulu.
Setelah itu kalau nggak diobati naik menjadi ujub. Oh, bangga. Bangga dia. Oh, Baik bangga kepada pribadi maupun bangga kepada kelompok tadi. kelompok golongan ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fadharhum fi ghumratihim hattahim. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dan itu it happens sekarang. Maka biarkanlah mereka pada kesesatan mereka sampai satu saat. Begitu katanya. Iya. Kemudian Kemudian kalau nggak diobati juga naik takabur. Takabur ini mengecilkan orang lain, menganggap rendah orang lain. Menolak kebenaran. Iya, siapa lu? Oke. Saya kan hebat. Nah, Iya. merendahkan orang lain, semuanya sesat, saya paling benar. Itu takabur. Jadi ini hati-hati nih, lama-lama mati hatinya. Allah karim. Begitu Ustaz ya? Padahal kesombongan itu selendangnya Allah ya. Nah, Tidak itu boleh dia. kita Boleh pakai dipakai manusia. orang yang Masya lain. Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan masuk ke segmen berikutnya di segmen kesimpulan dan juga doa. Pemirsa, semakin menarik pembahasan kita dan ini tentunya menjadi peringatan, syukur-syukur teguran, kritik dari kita semua untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mensucikan hati. Kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami dalam Satukan Soft Indonesia dari TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik, pemirsa, kami kembali dalam Satukan Soft Indonesia. Kami berada di Masjid Al-Muqarrabin dan kami bersama Ustadz Arifin Purba MA dan juga Ustadz Rizal Siregar LC-MA. Temanya adalah terkuncinya hati. Ini adalah segmen terakhir, segmen kesimpulan. Ustadz, tafadhol. Ustadz Arifin dulu. Dari saya tentang kolbun marid ini, bahwa kolbun itu bukan liver, Iya. tetapi jantung secara fisik. Heart ya. Heart dia secara fisik ya. Nah, di dalam kolbu itulah ada dua potensi, ada potensi negatif, ada potensi positif. Dan dalam ayat lain, kolbun itu disebut dengan as-sudur. Ayat as-sudur, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Artinya kolbu itu tadi. Dalam ayat lain disebut juga dengan an-nafs, jiwa. Nah, jiwa ini sakit biasa, sakit sedang, sakit berat. Kalau tidak diobati, mati. Nanti kita pulang kepada Allah, jiwa kita yang akan dipertanggungjawabkan. Dulu kamu datang ke dunia, ke komplek Angkatan Udara Jatiwaringin, ke Masjid Al-Muqarrabin dalam keadaan fitrah, suci. Tapi kenapa sekarang kamu pulang, jiwamu, kolbumu sakit dan mati, kotor. Ngapain aja kamu di sana? Begitu nanti. Makanya kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kalau orang itu mati menghadap Allah, bawa qalbun salim yang terbebas dari segala macam penyakit, yang tidak terkunci hatinya. Mungkin itu dari saya. Jazakallah, Ustaz. Dilanjut, Ustaz. Ustaz Rizal. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu dan pemirsa yang Allah muliakan. Kesimpulan kita sederhana dari tema ini, bagaimana kita hidup dengan menghidupkan hati. Itu yang terpenting. 3 hal yang harus sama-sama kita pahami dan sama-sama kita garis bawahi untuk bisa hidup dengan menghidupkan hati. Yang pertama, jangan mati-matian mencari apapun yang tidak akan dibawa mati. Yang kedua, kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kita kehilangan Allah hanya karena sesuatu. Dan yang ketiga, boleh kita sibuk mencari hidup yang baik, tapi jangan sampai melupakan persiapan menghadapi mati yang baik. Insya Allah kalau ketiga hal ini senantiasa mewujud dalam kehidupan nyata kita, insya Allah kita akan menjadi insan-insan yang hidup sekaligus menghidupkan hati. Masya Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kita belum berakhir, kita akan tutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Arifin Purba. Tafadhol, Ustaz. Baik, mari sama-sama dengan penuh kejiwaan
Kita angkat kedua tangan kita, mengangkatnya sejajar dengan pundak kita, jangan di paha, berarti tidak serius. Sejajar dengan pundak kita, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafruqan ma'suma. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin. Allahumma musrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Allahumma musrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Allahumma musrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami tetap istiqomah dalam agamamu ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah bangsa kami, lindungilah negeri kami, lindungilah negara kami dari segala macam rongrongan ya Allah. Selamatkanlah negeri kami, selamatkan bangsa kami menjadi bangsa yang maju ya Allah, bangsa yang berperadaban ya Allah, bangsa yang senantiasa dalam naungan rahmat-Mu ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada guru-guru kita yang sudah menyampaikan tausiahnya dengan tema terkuncinya hati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau berdua bisa menjadi inspirasi kita untuk senantiasa menghindari diri dari sikap dan sifat yang menuju terkuncinya hati. Dan mudah-mudahan cita-cita kita adalah kematian yang baik, kematian husnul khatimah, kemudian kita dipertemukan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu